Profil PT Mattel Indonesia. PT Mattel Indonesia merupakan salah satu perusahaan Mattel IMC yang sistem produksinya berfokus pada mainan dan hiburan anak-anak. Hingga kini, Mattel telah beroperasi sebagai produsen boneka terbesar dan mempekerjakan sekitar 12.000 orang di Indonesia. PT Mattel Indonesia juga telah memproduksi Barbie boneka fashion dan memiliki 2 pabrik terbesar di kawasan industri Jababeka, Cikarang, Bekasi. Sampai sekarang, brand mainan yang diluncurkan perusahaan ini menjadi sangat ikonik seperti Barbie, Hot Wheels, Fisher-Price, American Girl, Thomas & Friends, dan Uno. Sejarah dan perkembangan Mattel Indonesia. Yang pertama, pendirian. Mattel Indonesia didirikan pada tahun 1991 sebagai anak perusahaan dari Mattel INC. Perusahaan ini awalnya berfokus pada distribusi dan pemasaran produk-produk Mattel di pasar Indonesia. Yang kedua, ekspansi produksi. Pada tahun 2000, Mattel Indonesia mendirikan pabrik produksi di Cikarang, Jawa Barat untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat di pasar lokal. Yang ketiga, inovasi produk. Sejak saat itu, Mattel Indonesia berinovasi dan meluncurkan produk-produk baru yang disesuaikan dengan selera kebutuhan anak-anak Indonesia. PT Mattel sendiri memiliki tujuan dan janji perusahaan. Tujuannya itu meningkatkan bisnis mainan yang didukung oleh hak cipta dengan memperkuat entertainment hiburan. Adapun janji perusahaan PT Mattel yaitu menciptakan produk dan pengalaman inovasi yang menginspirasi, penghibur, dan mengembangkan potensi anak melalui bermain. Selanjutnya terdapat nilai-nilai di perusahaan PT Mattel Indonesia. Terdapat kolaborasi, inovasi, dan eksekusi, di mana kolaborasi bekerja sebagai suatu tim, memiliki sudut pandang yang luas, dan berpikir terbuka. Adapun inovasi yaitu menyampaikan ide atau gagasan, fokus melayani konsumen, perbaikan, dan berkelanjutan. Yang terakhir terdapat eksekusi, fokus pada hasil, fokus pada solusi, dan mandiri. Produk-produk unggulan Mattel Indonesia. Yang pertama ada Barbie. Produk ikonik Mattel, Barbie telah menjadi favorit anak-anak perempuan di Indonesia selama bertahun-tahun. Rangkaian Barbie yang terus diperbarui menawarkan beragam karakter, gaya, dan cerita yang menarik minat pelanggan. Yang kedua ada Hot Wheels. Hot Wheels, mobil-mobilan koleksi yang memacu adrenalin, juga menjadi salah satu produk unggulan Mattel. Rangkaian Hot Wheels yang lengkap dan seru membuat anak-anak laki-laki terpesona. Fisher-Price. Mattel juga menawarkan produk Fisher-Price yang fokus pada mainan edukasi dan perkembangan anak usia dini. Produk-produk Fisher-Price menjadi favorit orang tua yang ingin membantu tumbuh kembang anak. Fakta singkat tentang Barbie dan Hot Wheels. Barbie menjadi properti boneka peringkat pertama di Amerika Serikat. Sekarang anak perempuan usia 3-6 tahun rata-rata memiliki 12 boneka. Barbie pertama terjual di tahun 1959 dengan harga $3. Hot Wheels pertama kali diperkenalkan tahun 1968 di New York Toy Fair. Lebih dari 6 miliar Hot Wheels sudah diproduksi sejak 1968. 5 Hot Wheels diproduksi setiap detiknya. Analisa SWOT Mattel Indonesia. Kekuatan. Mattel Indonesia memiliki citra merek yang kuat, reputasi produk berkualitas, jaringan distribusi yang luas, dan pabrik produksi di dalam negeri. Hal ini memberikan keunggulan kompetitif di pasar mainan Indonesia. Peluang. Tren pertumbuhan kelas menengah di Indonesia serta meningkatnya kesadaran akan mainan edukasi dan ramah lingkungan membuka peluang bagi Mattel Indonesia untuk memperluas pangsa pasar. Kelemahan. Namun, Mattel Indonesia masih menghadapi tantangan seperti kurangnya inovasi produk baru dan ketergantungan yang tinggi pada manufaktur luar negeri untuk beberapa komponen. Ancaman. Di sisi lain, kompetisi dari merek lokal dan produk tiruan, serta tantangan rantai pasok akibat pandemi COVID-19 menjadi ancaman yang harus dihadapi Mattel Indonesia. Bone diagram. Diagram tulang ikan. Karena bentuknya seperti tulang ikan, sering juga disebut cause and effect diagram. Fishbone diagram akan mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari satu efek atau suatu masalah.
dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming. Masalah akan dipecah menjadi sejumlah kategori yang berkaitan, mencakup manusia, material, mesin, prosedur, kebijakan, dan sebagainya. Tiap kategori mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan melalui sesi brainstorming. Dalam video ini terdapat efek penurunan angka produksi PT Mattel Indonesia, yang mana memiliki beberapa faktor penyebabnya, yaitu yang pertama, manusia. Faktor manusia seperti pendidikan dan keterampilan, motivasi dalam bekerja, kecakapan dalam bekerja, serta jenis kelamin dari karyawan tersebut. Penurunan produktivitas kerja pada karyawan seperti faktor lingkungan kerja yang kurang nyaman, sehingga para karyawan menjadi malas bekerja atau upah yang diberikan tidak sesuai atau jam kerja yang berlebihan. Faktor yang lain seperti kurangnya pendidikan dan latihan yang diberikan kepada karyawan, sehingga dalam bekerja banyak melakukan kesalahan. Karyawan juga tidak merasa termotivasi ketika bekerja di perusahaan manufaktur menjadi salah satu faktor penurunan produktivitas kerja. Menurut karyawan, perusahaan tidak memberi reward yang sesuai dengan pekerjaan. Perusahaan juga tidak mengadakan promosi jabatan, tidak adanya pelatihan dan lingkungan kerja yang kurang baik. Itu merupakan faktor-faktor yang menyebabkan penurunan produktivitas kerja. Kemudian, faktor yang kedua adalah karena mesin atau peralatan. Mesin atau peralatan ini bisa disebabkan karena kualitas mesin, misalnya kendala mesin dalam proses produksi, kemudian kemampuan mesin untuk menghasilkan produk dengan konsistensi yang tinggi. Yang kedua ada ketersediaan dan pemeliharaan mesin. Frekuensi kerusakan mesin yang dapat mengganggu proses produksi, kemudian jadwal pemeliharaan yang tidak teratur menyebabkan downtime. Kemudian ada bahan baku atau material. Ketergantungan pada manufaktur luar negeri, kendala impor bahan baku, dan fluktuasi harga bahan baku menyebabkan tekanan pada rantai pasokan PT Mattel Indonesia. Kemudian faktor yang keempat ada pemasaran. Persaingan ketat dengan merek-merek lokal dan produk tiruan, serta kurangnya strategi pemasaran yang efektif menjadi tantangan bagi PT Mattel Indonesia. Itu bisa dikarenakan yang pertama karena strategi pemasarannya itu target pasarnya kurang tepat, kemudian ketidaksesuaian antara produk dan kebutuhan konsumen, kemudian kurangnya anggaran untuk kampanye pemasaran, kemudian karena saluran distribusi, ketidakcukupan saluran distribusi offline dan online, pemanfaatan media sosial dan e-commerce yang belum optimal, kemudian ada branding dan promosi, yaitu persepsi merek yang negatif dari kalangan konsumen, ketidaksesuaian antara pesan merek dan nilai produk. Kemudian ada kurangnya kolaborasi dengan influencer atau brand ambassador. Kemudian faktor yang terakhir adalah faktor yang kelima, yaitu kualitas produk. Menurunnya hasil produksi dikarenakan faktor kualitas ini bisa disebabkan karena karyawan kurang teliti dalam bekerja. Ini bisa dikarenakan karyawan kurang mendapat istirahat yang cukup dalam bekerja. Selama 8 jam bekerja, karyawan hanya diberi kesempatan untuk beristirahat selama 1 jam. Pada proses produksi, karyawan dituntut untuk memiliki konsentrasi dan ketelitian yang tinggi dalam bekerja. Hal ini tentu saja dapat membuat buruh tersebut mengalami kelelahan karena secara terus-menerus dipaksa untuk bekerja. Kelelahan yang dialami dapat berupa kelelahan fisik ataupun mental. Kelelahan ini dapat kita lihat bahwa karyawan akan sering izin untuk tidak bekerja karena alasan kesehatan dan mengalami kejenuhan dalam kerja. Kejenuhan yang dialami oleh karyawan dapat terlihat bahwa karyawan tersebut akan merasa stres dengan pekerjaannya dan target yang diberikan. Apabila buruh tersebut tidak mengatasinya dengan baik, maka dapat membuat buruh tersebut mengalami burnout. Burnout inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya kesalahan pada proses produksi karena faktor kualitas. Proses produksi akan dihentikan sementara apabila terjadi kesalahan karena faktor kualitas, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan jumlah produk yang dihasilkan dan dapat mengakibatkan hasil produksi menjadi menurun. Hasil produksi yang menurun ini dapat dikatakan bahwa produktivitas kerja dari buruh tersebut juga menurun. Tantangan dan peluang PT Mattel Indonesia. Tantangan: persaingan ketat dengan merek lokal, ketergantungan pada impor, dan dampak pandemi COVID-19 pada rantai pasokan. Peluang: pertumbuhan kelas menengah, permintaan produk edukasi dan ramah lingkungan, serta potensi ekspansi ke pasar regional. 3. Inovasi produk. Pengembangan produk-produk baru yang disesuaikan dengan selera pasar lokal dan tren pasar global. 4. Digitalisasi. Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, pengalaman pelanggan, dan penjualan online. Strategi pengembangan bisnis Mattel Indonesia. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, inovasi produk.
mengembangkan produk-produk baru yang sesuai dengan selera dan kebutuhan pasar lokal dengan fokus pada mainan edukasi dan ramah lingkungan. Cara yang kedua, optimalisasi rantai pasokan. Memperkuat rantai pasokan dengan meningkatkan kemandirian produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor. Yang ketiga, transformasi digital. Mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik, dan mendorong penjualan online. Yang keempat, ekspansi regional. Menjajaki peluang untuk memperluas jangkauan ke pasar regional, memanfaatkan pangsa pasar yang terus berkembang di Asia Tenggara. Kesimpulan dan rekomendasi. PT Mattel Indonesia telah menjadi pemain utama dalam industri mainan di Indonesia dengan citra merek yang kuat, produk berkualitas, dan jaringan distribusi yang luas. Namun, perusahaan ini juga menghadapi beberapa tantangan seperti persaingan ketat, ketergantungan pada impor, dan dampak pandemi COVID-19. Untuk memperkuat posisinya di pasar, PT Mattel Indonesia perlu fokus pada pengembangan produk inovatif yang sesuai dengan selera lokal, optimalisasi rantai pasokan, transformasi digital, dan ekspansi regional. Dengan strategi yang tepat, PT Mattel Indonesia dapat memanfaatkan peluang pertumbuhan yang ada dan menjadi pemimpin pasar mainan di Indonesia. Terima kasih kepada semuanya atas waktu dan kesempatannya. Semoga informasi yang telah kami share dapat memberikan inspirasi dan manfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.